Yang kedua, coba satu orang mewakili. Ya, santri rutinitas harus patuh jadi santri, tak boleh berhenti jadi santri. Terus yang ketiga apa? Ya, memperbaiki diri sendiri agar jangan sampai dibully atau menyusahkan orang lain ya. Itu ditulis dan dipraktekkan setiap hari. Oke, hari ini Ustadz akan membahas sedikit tentang Abah Irfan. Abah Irfan itu setiap melihat sampah langsung auto mengambil, langsung membersihkan. Ini saya lihat santri-santri putra ataupun putri ini masih belum sampai ke tahapan itu. Saya menulis tanggap terhadap kebersihan. Oke, saya menulis tanggap terhadap kebersihan. Sifat itu dimiliki oleh orang-orang yang hebat luar biasa. Hanya orang hebat yang tanggap terhadap sekelilingnya. Contoh pertama Abah Irfan ini, beliau berkat sifat beliau yang seperti itu, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Pernah dengar ayat ini? Apa maknanya? Wala taqulu, jangan berkata, terus lima yuqtal, bagi orang yang jihad fi sabilillah, di jalan Allah, amwat. Amwat itu mati. Bal ahya'un, tapi mereka hidup. Walakin la tashkurun, tapi sampai tidak tahu. Jadi kalau sampai lihat Abah Irfan di sini dia sudah dikubur, realitanya beliau masih hidup. Dulu pernah punya itu ketemu langsung, ternyata ada masalah. Lalu beliau menyuruh tukang di sini, di sini ternyata ada lubang besar yang kalau tidak ditindaklanjuti itu tanah bisa ambruk karena ada lubang besar di belakang sini. Lubang kalau besar akhirnya ini yang roboh. Langsung tukangnya langsung bertindak. Jadi beliau itu masih hidup. Artinya apa? Orang meninggal itu nantinya sangat bergantung dari amalannya. Amalan di masa hidupnya. Nah, di masa hidupnya itu beliau kan sangat peduli dengan pesantren, sangat peduli sampai meninggal. Allah tanya. Jadi saya kalau baca tafsir Ibnu Katsir itu Allah akan ketika sampai meninggal, sampai akan ditanya di alam barzahnya. Sampai pengen apa? Itu di tafsir Ibnu Katsir ayat 154. Tak bacakan itunya, terjemahan aslinya. Jadi melalui ayat ini, ayat yang berhasil Ustaz bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rizki oleh Allah seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga, kemana saja mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Ini Ustaz baca aja ya teks aslinya. Kemudian Tuhanmu menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya Allah berfirman, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab,
Wahai Tuhan kami, apa lagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Kemudian Allah mengulangi lagi. Kemudian mereka didesak terus. Pengen apa? Kemudian mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu, artinya jihad fisabilillah lagi, sehingga kami gugur lagi membela Engkau. Itu keinginannya orang yang sana. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia. Maksudnya ke dunia yang seperti kita tidak bisa. Kemudian ada hadis, roh orang mukmin itu merupakan burung yang hinggap di pepohonan surga hingga Allah mengembalikan jasadnya pada hari dia dibangkitkan. Tapi namanya wali itu mesti ada karomahnya. Sampeyan tahu Mbah Soleh? Kenapa makamnya 9? Ya ketika Mbah Soleh ampel, beliau tahu bahwa Mbah Soleh itu nyapu masjid Sunan Ampel bersih, kemudian Mbah Solehnya meninggal, kemudian namanya wali Allah itu didengar, pasti didengar, kemudian guman seandainya Mbah Soleh hidup lagi, pasti masjidnya bersih, hidup lagi, dan itu berulang sampai 9 kali. Nah itu karomah ya, karomah itu hanya dimiliki oleh wali-wali Allah. Ustaz Hasim berpesan, pondok itu banyak barokahnya, juga banyak balaknya. Ini yang kedua sama tulis. Pondok itu banyak barokahnya, juga banyak balaknya. Maksudnya bagaimana? Nek sampean itu mondok itu ikhlas lillahi ta'ala, nanti beneran jadi orang. Tapi lek sampean di pondok ini justru malah banyak dosanya, misalkan nyolong terus, balaknya itu besar, hati-hati. Kok sering melanggar terus, hati-hati, balaknya pondok itu besar. Tak ulangi, yang kedua apa tadi? Pondok itu banyak barokahnya, juga banyak balaknya, jadi hati-hati. Kiai Hasan Genggong. Genggong itu pondok besar di daerah Probolinggo, didirikan oleh salah satunya Kiai Muhammad Hasan. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Kiai Hasan Genggong ini dulu pada masa mondoknya di Kiai Khalil Bangkalan, beliau itu banyak mengabdikan hidupnya, banyak bantu orang. Sempat ada seorang tamu akan dia mau sowan ke Kiai ke Khalil Bangkalan, tapi dia tidak bisa jalan. Kemudian sama Kiai Khalil, siapa yang mau menggendong orang ini? Kiai Hasan Sepuh ini istilahnya tuh Kiai Muhammad Hasan, panggilannya Kiai Hasan Sepuh karena usianya lebih dari 100 tahun. Beliau gendonglah orang ini, kemudian sampai ke tujuannya selesai. Sekarang baru tahu manfaatnya. Beliau sekarang menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk umat. Beliau itu waliullah. Beliau sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu ceritanya yang beliau diceritakan oleh cucunya Kiai Saiful Islam, bahwa Rasulullah itu kulitnya waktu itu sempat bertemu dengan Rasulullah, kemudian beliau sempat mencium kakinya. Dari situ beliau bisa bercerita bahwa Rasulullah itu kakinya selembut kapas, lembut sekali seperti itu. Nah,
kita karena belum tahu, kita nanya kepada yang tahu. Ternyata Rasulullah itu kakinya lembut sekali seperti kapas. Itu salah satu karomahnya. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum bisa bertemu, kita mendengar dari orang yang pernah ditemui. Salah satunya guys, orang-orang khusus. Jangan sampai lupa ya. Yang pertama apa tadi? Tanggap terhadap sekeliling. Yang kedua, pondok itu banyak barokahnya, pondok itu juga banyak balanya, jadi hati-hati. Sering-seringlah kalian mengabdi di pondok, mengabdi kepada gurunya. Ustadz Yasin meskipun sudah jauh dari guru, usahakan kamu pondok di Genggong, tetap Ustadz Yasin mencari cara agar bisa mengabdi kepada gurunya. Salah satunya dengan cara ikut membantu beliau di bidang yang saya bisa. Nah, akhirnya Ustadz Yasin bisa masuk di Majelis Ulama Indonesia karena ketuanya Kiai Mutawakkil itu adalah guru Ustadz Yasin. Ustadz niat ingin mengabdi. Niat mengabdi ini harus kalian tanamkan. Kalau tidak ada pengabdian, nanti barokahnya hilang. Agar barokah, kalian harus mengabdi. Jadi mengabdi itu harus sampai sepanjang hayat. Oke, saya menulis. Yang ketiga, mengabdi itu harus sampai sepanjang hayat. Mengabdi itu untuk siapapun, untuk kawanmu boleh, kawanmu yang butuhkan boleh, seperti yang Kiai Hasan sebut tadi, menggendong orang yang sakit. Jika ada bayaran nih, kalau ada bayaran, tapi barokahnya besar. Salah satu rahasia kenapa beliau itu, Kiai Hasan Sepuh itu sampai 100 tahun lebih usianya adalah beliau suka memberi. Jadi beliau pergi ke suatu daerah, ke daerah Banyuwangi, hanya untuk bagi-bagi uang sampai habis. Sempat beliau ngisi ceramah, setelah ngisi ceramah, beliau buka peti, isinya uang. Tolong ini dibagikan semua, dibagikanlah kepada semua orang yang hadir. Kemudian petinya dikembalikan lagi. Kemudian nanya lagi, sudah ya ini, maksudnya apa? Isi peti ini sudah habis belum? Masih ada, bagikan lagi sampai uangnya habis. Maka setelah itu akhirnya Allah panjangkan umurnya sampai 100 tahun lebih. Kalau nggak salah 114 tahun. Oke, terakhir kesimpulan. Pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang saya sih, yang dari Neng Ica. Yang pertama, yang laki-laki nggak ada suaranya. Coba saya tanya ke yang laki-laki ya. Kesimpulan pertama dari Neng Ica apa? Yang kedua, yang ketiga, menghargai diri. Oke, itu saja dapat Ustadz Yasin dan ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.